Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang lagi kita bisa ketemu untuk berbagi dalam sharing firman Tuhan kembali pada saat ini. Doa kami semua Bapak Ibu semuanya sehat, seluruh jemaat GB Grapena sehat, ada dalam lindungan Tuhan dan semuanya dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dengan hati bersyukur, berterima kasih. Tuhan pelihara kami sampai hari ini. Meskipun kami tahu sampai saat ini ada banyak hal yang masih terjadi di negara kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel yang beserta bersama dengan kami. Sebentar kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini akan menolong hidup kami, menuntun hidup kami, mengarahkan hidup kami, dan memberkati hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah makna penampakan Yesus. Makna penampakan Yesus. Seperti kita tahu dalam Alkitab, pada saat Yesus bangkit dari kematian yang kita sudah rayakan pada hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 12 April hari Paskah, maka Alkitab berkata Yesus menampakkan diri. Ya, menampakkan diri. Nah, untuk itu kita akan melihat apa makna penampakan Yesus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada saat ini. Yang pertama, saya baca dulu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Perhatikan ini Bapak Ibu Tuhan. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, makna penampakan Yesus yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan yang hidup. Sekali katakan, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nah, kita bersyukur kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Kita bersyukur kita mempercayai Yesus Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Kalau kita melihat di dalam sejarah sampai hari ini, banyak tokoh-tokoh agama di dunia yang hebat. Tetapi biarpun mereka hebat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka mati, tidak ada yang pernah bangkit. Dan sejarah membuktikan akan hal ini. Nah, kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Dia bangkit pada hari ketiga. Dari apa? Dari kematian. Nah, kalau Yesus kita hidup, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, Dia adalah Tuhan yang dapat mengerti keadaan kita. Dia yang dapat juga merasakan apa yang kita alami dalam hidup kita. Hari-hari ini apa yang sedang kita alami? Coba kita baca dulu ayatnya. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu, kita bisa membaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Ibrani pasal 4 tadi ayat 14-15 mengatakan bahwa kita bersyukur kita punya imam besar yang bernama Yesus yang telah melintasi langit, dikatakan. Dan dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, turut merasakan kekurangan-kekurangan kita, turut merasakan apa yang kita alami dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia Yesus yang hidup, bukan yang mati. Jadi hari-hari ini apa yang sedang kita alami, baik itu hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak enak. Ingat, Yesus kita merasakan apa yang kita alami. Karena dia Tuhan yang hidup. Jadi untuk itu biar kita mau datang kepada dia. Datang kepada dia. Kita ceritakan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Apa yang menjadi masalah hidup kita. Apa yang menjadi tantangan hidup kita. Apa yang menjadi kerinduan hidup kita. Kita datang kepada Yesus. Dia adalah Tuhan yang turut merasakan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang sedih, dia merasakan kesedihan hati kita. Kalau dia berkata tadi bahwa dia turut merasakan, sekali lagi Bapak Ibu, berarti benar-benar dia juga ingin merasakan apa yang menjadi penderitaan kita, menjadi pergumulan hidup kita. Dia turut merasakan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur sekali lagi kita punya Yesus yang hidup, bukan yang mati. Karena dia hidup, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan tidak itu saja, dan dia pun bisa menolong kita. Bisa memberikan kita jalan keluar. Kenapa? Sekali lagi karena dia Yesus yang hidup. Dia bisa memberikan apa yang menjadi doa-doa kita, kerinduan kita, pengharapan kita. Itulah kebahagiaan kalau kita memiliki iman, percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, makna penampakan Yesus yang kedua adalah kita baca lagi dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 45. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 45.
Di situ dikatakan sebagai berikut. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka. Ia di sini adalah Yesus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi ini konteksnya ketika Yesus masih bersama-sama dengan para murid sebelum dia mati. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, sidang jemaat kekasih Tuhan. Makna penampakan Yesus yang kedua adalah penggenapan firman tentang Yesus. Penggenapan firman tentang Yesus. Nah, saat ini kembali kita diingatkan bahwa apa yang Alkitab katakan digenapi. Saat ini kita diingatkan kembali apa yang Alkitab katakan itu digenapi. Amin, Bapak Ibu. Jadi apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab janjikan buat kita itu dapat digenapi buat hidup kita. Kuncinya Bapak Ibu, kuncinya adalah percaya. Kuncinya adalah percaya. Kalau kita percaya, firman yang kita percaya itu dapat digenapi dalam hidup kita. Nah, saat ini, saat kita sedang menghadapi kondisi yang sedang terjadi di negara kita. Mungkin secara manusia banyak hal yang kita lihat mustahil. Enggak mungkin. Begitu banyak pintu-pintu yang tertutup atau jalan buntu. Tapi hari ini kita diajar untuk tetap mempercayai firman Allah dalam hidup kita. Meskipun mungkin rasanya enggak masuk akal. Rasanya enggak mungkin. Apa iya ya Tuhan bisa melakukan hal itu dalam hidup saya? Saat ini saya sedang menghadapi jalan buntu. Kayaknya enggak mungkin Tuhan. Enggak mungkin. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, ingat Alkitab berkata, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kemudian ada ayat lain mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya kalau kita mempercayai janji Tuhan, firman Tuhan, maka firman itu bisa digenapi. Jadi rema buat hidup kita. Nah, keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini, kita diajar tetap untuk mempercayai penggenapan janji firman Allah buat hidup kita. Meskipun keadaannya tidak mungkin. Nah, hari ini mungkin kita sedang sakit. Kita rasakan Tuhan, rasanya nih, aduh begitu berat dengan sakit penyakit yang kita alami. Tapi imani, kita percaya Tuhan bisa sembuhkan kita. Ya, dan buktinya kita bersyukur melalui doa-doa kita bersama yang kita lakukan setiap malam melalui aplikasi Zoom. Di situ kita lihat Bapak Ibu Tuhan bahwa Tuhan mulai dengar dan jemaat GB Grapena satu persatu sedang disembuhkan, sedang dipulihkan oleh Tuhan. Ini tandanya apa? Tuhan menggenapi janji firman-Nya buat hidup kita orang percaya. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan. Percaya, Tuhan nanti bisa buka jalan. Membuka pintu-pintu berkat. Yang penting kita tetap terus percaya dan berusaha melakukan apa yang jadi bagian kita. Bagian Tuhan adalah Tuhan buka jalan, buka pintu sehingga Dia bisa memberikan rejeki melalui apa yang kita lakukan, kita usahakan, baik melalui pekerjaan kita maupun melalui usaha kita. Dan kita percaya firman-Nya dapat digenapi buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, saat-saat ini dibutuhkan hati yang percaya. Hati tetap percaya kepada Tuhan bahwa firman-Nya itu tetap digenapi buat hidup kita. Dan ini mesti kita tanamkan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga. Apa makna penampakan Yesus bagi orang percaya? Yang ketiga, kita baca lagi Lukas pasal 24 ayat 36
sampai 37. Lukas 24 ayat 36 sampai 37 berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, mereka ini adalah murid-murid Yesus. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka terkejut dan menyangka mereka melihat hantu. Apa makna ayat ini, Bapak Ibu Tuhan? Ini konteksnya adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Sekali katakan ini konteksnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lalu apa makna ayat tadi? Maknanya yang saya dapat adalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir sekonyong-konyong. Dia hadir saat itu. Sehingga mereka terkejut, mereka takut, dan mereka menyangka lihat hantu. Ya, Bapak Ibu hati-hati loh. Kata hantu dengan kata Tuhan dengan dibulak-balik tuh. Hantu, Tuhan. Jadi mereka menyangka melihat hantu. Padahal yang datang adalah Yesus. Dia menampakkan diri kepada semua murid. Nah, ini menggambarkan Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Bapak Ibu, kita bersyukur melalui peristiwa kebangkitannya. Ini menggambarkan dia adalah Tuhan yang hidup dan juga dia maha hadir. Dia hadir. Hari ini dia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu ketika sedang mendengar firman Tuhan ini. Dia hadir. Di rumah-rumah kita pun dia bisa hadir, Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu berdoa dia bisa hadir. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Dia ada bersama kita. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang maha hadir. Dan kehadirannya itu tidak dapat dibatasi, Bapak Ibu, oleh tempat. Jadi kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh tempat. Yang kedua, tidak dapat dibatasi oleh jarak. Jaraknya bagaimanapun tidak dapat dibatasi. Kemudian tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kenapa? Dia maha hadir. Bapak Ibu, makanya kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir, dia bisa hadir. Menyertai kita, menyertai rumah tangga kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai usaha kita, menyertai keluarga kita. Dia bisa hadir menyertai kita. Dan Alkitab berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan ketika dia mau naik ke surga. Kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Ya, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Dan ayat itu ditutup dengan perkataan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Dia menyertai kita. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia bisa hadir menyertai hidup kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, dia maha hadir. Saya percaya sementara kita berdoa pun Bapak Ibu, ya melalui persekutuan yang kita bangun, meskipun kita nggak bisa ketemu, ya, tapi kita bisa melalui aplikasi Zoom. Saya percaya meskipun itu kelihatannya ya bagaimana ya, tetapi kita percaya dia hadir, Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tengah-tengah doa-doa kita. Dan yang menarik lagi dari ayat ini adalah kehadirannya mendatangkan damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus hadir, Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Artinya Bapak Ibu, kehadiran Yesus dalam hidup kita membawa damai sejahtera. Amin. Kalau Yesus hadir di tengah rumah tangga kita, itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita, mendatangkan damai sejahtera. Ya, kehadiran Yesus di tengah-tengah persekutuan kita mendatangkan damai sejahtera. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dia hadir, itu bisa mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Nah, kita bersyukur damai sejahtera itu tidak bisa kita beli dengan apapun di dunia ini. Damai sejahtera itu kita bisa dapati. Karena apa? Karena datangnya dari Yesus. Dia hadir memberikan damai sejahtera. Makanya Bapak Ibu Tuhan, betapa bersyukurnya kita punya Yesus, ya, yang maha hadir. Kehadirannya memberi damai sejahtera, mendatangkan damai sejahtera. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami rasa kurang damai,
dikuasai rasa cemas, takut dan sebagainya. Ingat, kehadirannya mendatangkan damai sejahtera. Undang dia hadir. Undang dia hadir dalam hidupmu. Undang dia hadir dalam rumah tanggamu. Undang dia hadir dalam pekerjaanmu. Undang dia hadir dalam usahamu. Dan kalau dia hadir, janji ini digenapi. Dia akan memberikan damai sejahtera buat hidup kita, orang yang percaya. Ini kita butuhkan Bapak Ibu. Jadi tengah-tengah keadaan apapun kita alami, damai sejahtera Allah tetap ada buat hidup kita. Amin. Ini kita perlukan. Sebab kalau kita memiliki damai sejahtera di Allah Bapak Ibu, maka kita pun bisa tenang. Ya, bisa tenang meskipun ada masalah, ada pergumulan, ya, kita bisa dibuat ketenangan, ya. Artinya kita bisa tenang melakukan, ya, aktivitas hidup kita termasuk masalah-masalah kita. Nah, akhir kata Bapak Kisah Tuhan, biar kita boleh mengimani akan apa yang kita pelajari hari ini dari peristiwa makna penampakan Yesus. Kita tahu Bapak Kisah Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, Alkitab berkata dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid. Ya, kita bersyukur, ya, Yesus pun sampai hari ini dia bisa menampakkan dirinya, ya, kepada kita. Itu kedaulatan Allah dalam hidup kita, ya. Itu haknya dia, ya. Berbahagialah kalau kita bisa mengalami penampakan Yesus dalam hidup kita. Untuk itu berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita mau berdoa. Kalau Bapak Ibu mungkin ada pergumulan, ada masalah, sementara kita berdoa, mari kita angkat tangan kita. Kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu hati berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini. Roh Kudus meteraikan dalam loh hati kami. Terlebih jadikan kami pelaku-pelaku firman. Biarlah firman Tuhan itu menghidupi kehidupan kami yang mendengarnya hari ini. Hamba berdoa saat itu setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan oleh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, dalam nama Yesus. Engkau tahu apa yang sedang mereka alami, dan Engkau merasakan apa yang mereka alami. Mereka mungkin sedang susah Tuhan, sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit. Kami tahu Engkau tetap adalah Allah yang turut merasakan apa yang kami alami. Untuk itu kami bersatu hati memanggil nama Yesus. Karena kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu dapat digenapi buat hidup kami. Dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap tangan-tangan kami yang diangkat. Dan kami imani ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan. Karena di mana Tuhan hadir, pasti ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada mujizat. Ketika Engkau hadir dalam peristiwa perkawinan di Kana Tuhan, maka Tuhan merubah air jadi anggur. Ini tandanya di mana Tuhan hadir, ada mujizat bisa terjadi dalam hidup kami. Untuk itu kami mengundang Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Engkau hadir bersama kami. Dan Engkau hadir, Engkau memberikan mujizat dan memberikan damai sejahtera bagi kami sekalian. Tuhan berkati seluruh jemaat GB Grahapena di mana mereka berada, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, lindungi mereka dari yang jahat dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus memprotek kami dari segala virus-virus apapun termasuk virus corona. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus memprotek kami dari segala virus apapun termasuk virus corona. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan sempurna. Sekali lagi Tuhan, berkati seluruh jemaat GB Grahapena di mana mereka berada. Berkat-Mu ada dalam hidup mereka, berkati kesehatan, perlindungan, rezeki dalam hidup mereka. Pekerjaan usaha mereka, Tuhan terus berkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Sampai ketemu Bapak Ibu untuk minggu depan. Haleluya. Amin.